Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Oteknot. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang fitur apa saja yang ada di wireless router Netis model WF2411E. Baik teman-teman, pertama kita hubungkan terlebih dahulu ke access point dari Netis. Untuk default access point Netis ini di password dengan passwordnya itu adalah password. Nah, setelah terhubung kita buka browser, lalu kita masuk ke IP dari Netis. Nah, ini adalah tampilan awal dari Netis, jadi tidak ada password untuk masuk ke halaman konfigurasi. Ini adalah quick setup atau bisa juga dibilang wizard untuk konfigurasi. Jadi kita di sini dipermudah. Di sini ada untuk pemilihan bahasa. Kemudian di sini internet connection type. Jadi kita bisa DHCP/IP, static, PPPoE atau other. Oke, kita bisa pilih ini. Untuk add other di sini kita tidak bisa ya, entah kenapa. Untuk static kita bisa isi secara manual. IP1, subnet max, default gateway, primary dan secondary DNS-nya. Oke, di sini adalah untuk wireless setup-nya. Tadi di awal itu kan nama SSID-nya adalah Netis. Sekian, security-nya enable. Nah, password-nya adalah password. Oke, kita lihat fitur-fitur yang ada di Netis ini ya teman-teman. Kita klik tab advance. Nah, di sini itu ada banyak sekali konfigurasi yang diberikan ya, banyak sekali fiturnya. Pertama kita lihat di tab status di sini. Di sini kita akan diperlihatkan dengan status WAN, LAN, dan wireless. Di sini karena tidak terkoneksi, jadi tidak ada informasi dari WAN. Kemudian di LAN, IP dari LAN-nya, dari access point-nya, Netisnya adalah 192.168.1.1. Nah, ini DHCP-nya enable, wireless-nya sesuai informasi yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke tab network. Di sini ada 5, WAN, LAN, IPTV, address reservation, dan operation mode. Oke, di WAN tuh hampir sama seperti tadi yang di quick setup. Itu ada tuh konfigurasi di sini. Jadi ada static PPoE, ini ada Rusia PPoE, Unifi PPoE, Maxis, dan lain-lain ini, BBTP dan L2TP. Nah, di sini ini merupakan salah satu keunggulan sebenarnya untuk Netis, karena di sini kita bisa pilih untuk WAN type-nya itu kita menggunakan wired atau wireless. Wired ini kita colokkan kabel ke port 1, jadi melalui kabel. Kalau wireless kita menggunakan wireless di sini. Nah, di sini itu settingan WISP teman-teman. Kita bisa set di sini untuk ingin menghubungkan kemana. Nah, di HP scan ini kita bisa hubungkan ke SSID yang kita tuju. Di sini ada BSSID atau MAC address dari access point yang ada, terus ada channelnya, radium modenya apa, terus authentication type-nya apa, sinyal strength-nya berapa, itu bisa di sini. Nah, di menu wireless ini juga kita juga bisa atur teman-teman. Kita tidak hanya sebagai cuma repeater gitu enggak, tapi kita di sini juga bisa setting dari PPoE atau PPTP juga teman-teman di sini. Nah, di sini. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Di menu LAN seperti biasa ini adalah konfigurasi untuk IP router, netmask, terus di sini DHCP servernya. Ini DHCP client list yang terhubung. Ini adalah
dari laptop yang saya gunakan untuk terhubung barusan. Selanjutnya kita masuk ke IPTV. Nah, di sini IPTV Netis WF2411E ini juga sudah dilengkapi dengan fitur network di IPTV, teman-teman. Di sini modenya ada 3, ada 2 sebenarnya, ada bridging sama 802.1K takvila dan bridge. Oke. Selanjutnya kita masuk ke address reservation. Nah, di sini address reservation ini kita gunakan untuk memberikan reservasi pada sebuah perangkat yang dilihat nanti biasanya dari MAC address ya. Di sini ada MAC address. Nah, MAC addressnya berapa, ingin dikasih IP berapa, description-nya apa. Selanjutnya kita di operating mode. Nah, di sini ada 2 tipe, teman-teman. Jadi kita fungsikan sebagai router atau sebagai bridge di sini. Oke. Cukup lengkap sebenarnya. Ini melebihi ekspektasi harusnya sih untuk wireless router sekelasnya. Dengan harga cuma 100 ribuan kita udah dapat banyak fiturnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian wireless. Di sini ada konfigurasi untuk wireless. Kita wireless statusnya untuk disable enable. Nah, di sini radio mode. Radio mode untuk Netis ini didukung oleh 5 mode. Di sini ada access point, repeater, APWDS, WDS, dan client. Jadi kita bisa fungsikan access point ini sebagai client, teman-teman. Jarang-jarang ada access point seharga 100 ribuan yang support AP client. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Channel width kita juga udah didukung channel width 20 MHz dan 40 MHz. Ini kontrol slide band up down, terus di sini juga ada AP security-nya. Kita lihat di MAC filter. Ini MAC address filter. Nah, status di sini ada rule-nya. Nah, jadi di sini kita mau aktifkan atau tidak MAC address filter ini. Kalau kita aktifkan, kita bisa pilih di sini deny the list device to address network. Nah, kalau ini kita deny yang ada di, atau kita tolak yang ada di list, yang nantinya ada di list filter ini, kita akan tolak, tidak bisa terhubung ke access point jika kita aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke WPS setting. Kurang lebih seperti ini WPS setting, kita disable atau enable. Di sini ada pin code ketika akan sinkron dengan WDS. Access point lain untuk terhubung ke WDS itu nanti ada sinkron gitu. WPS maksud saya, untuk WPS dia nanti harus menginputkan pinnya, harus menginputkan pin code-nya di sini. Terus di sini kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan ke bawah. Oke, di Netis ini kita juga dilengkapi multiple SSD, teman-teman. Jadi di sini up to sampai 3 ya. Jadi kita disediakan 3 SSID yang berbeda untuk satu wireless router ini, teman-teman. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke wireless advance di sini. Di sini kita bisa atur wireless roaming, AP isolation, terus short GI ini apa saya kurang tahu ya, WMM, protection, transmit power. Oh, jadi kita bisa sesuaikan di sini. Mau dikecilin, dibesarkan atau dibesarin. Oke, di sini wireless client list. Oh, ini sama kayak apa? DHCP client ya, DHCP client list. Tapi di sini lebih ke device yang terhubung. Kemudian kita masuk ke bandwidth control. Kita bisa set di sini uplink sama downlink. Kemudian di sini bandwidth control rule. Ini apa ya? Oh, ini kita bisa atur all the host atau specific host. Nah, kalau specific host kita masukkan IP per user. Bisa host subnet atau segmen. Selanjutnya ke port forwarding. Di sini ada virtual server.
DMZ, terus UPnP, port triggering, sama FTP private port. Akses control kita di sini ada IP filtering seperti tadi ya, yang di wireless ini. Tadi ada kan ya IP filter, mana ya, lupa. Nah, IP filtering, jadi nanti kita bisa di permit atau di deny. Di sini kita juga bisa atur waktu dan harinya. Oke teman-teman, selanjutnya ke MAC filter, hampir sama kurang lebih. Cuma kalau yang IP filter ini kita sesuai dari IP-nya. Kalau MAC dari MAC address-nya. Terus kalau di sini domain filter. Ini DDNS, kita bisa enable atau disable. Ini support di DNS atau no IP. Selanjutnya kita ke tab advance. Di sini ada IGMP, terus ada VPN, PPTP, L2TP, IPsec. Terus ada wall. Wall ini wake up apa ya? Lupa, wake up offline apa gimana gitu. Terus ada ARP list, ada static routing, ada port setting. Nah, di sini one portnya kita bisa setting. Terus ada port mirror. Selanjutnya ke system tools, kita bisa upgrade firmware. Kita juga disediakan backup dan restore. Diagnostik kita bisa ping dan traceroute. Traceroute ini sama kayak traceroute gitu. Kemudian remote management, kita di sini kita matikan ya. Kita bisa juga aktifkan di port 8080. Selanjutnya time setting, NTP atau manual. Oke. Selanjutnya kita cek di password. Nah, di password ini kita sebelum masuk tadi, karena defaultnya itu tidak di password ya teman-teman. Kalian bisa atur di sini system tools password. Kemudian di static, ini ada statistiknya. System log. Di system log ini kita lihat sudah ada ya di system log. Jadi kayak DHCP masuk, terus ada DHCP keluar, itu kelihatan di sini. System restart. Oh, kita di sini juga disediakan schedule buat reboot. Reboot itu restart yang sesuai schedule, jadi kita bisa atur. Kemudian di sini ada factory default atau reset di sini. Oke, kurang lebih untuk wireless router Netis WF2411E ini sangat-sangat bagus sekali dengan fitur yang sangat lengkap menurut saya. Banyak sekali fitur-fitur yang diunggulkan di sini. Bahkan sampai AP client pun bisa digunakan di Netis WF2411E ini. Baik teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada masukan, kritik, dan saran, kalian bisa coret-coret langsung di kolom komentar ya teman-teman. Oteknot pamit undur diri, bye!